Oke, untuk hari ini kami akan membahas stemming dan spelling, begitu ya. Akan bahas stemming dan spelling. Nah, stemming itu apa? Stemming itu adalah pemotong imbuhan. Stemmer itu pemotong imbuhan, stemming adalah proses memotong imbuhan atau pemotongan imbuhan. Gitu. Kalau spelling ini sebenarnya adalah spelling correction, begitu ya. Spelling correction. Jadi nanti kalau ada spelling yang nggak benar, begitu ya. Nah, ini kita akan bahas ini hari ini. Kemudian bahasan yang pertama adalah stemming, pemotongan imbuhan. Ya, apa ini? Ya adalah pemrosesan morfologi, ya, morfologi terhadap sekelompok variasi kata. Nah, ini adalah merubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Awalnya imbuhan, ada imbuhannya, kita mau semuanya menjadi kata dasar. Nah, intinya adalah kita akan mengurangi variabilitas. Jadi kayak supaya macamnya nggak terlalu banyak, begitu ya. Istilahnya makan, memakan, dimakan itu semuanya sama-sama makan, begitu. Misalnya ini, kita nggak mau misalnya Adi makan bakso sama bakso dimakan Adi itu dianggap sebagai dua hal yang berbeda, begitu. Karena sebagaimana mungkin teman-teman tahu bahwa mesin akan membaca apa adanya, begitu ya. Supaya sama bagaimana? Berarti kita harus samakan, gitu. Ini salah satu tekniknya adalah dengan stemming. Nah, misalnya diberikan menjadi beri. Nah, meskipun nanti ini bisa saja salah, begitu ya. Bisa saja salah cara motongnya, begitu. Tapi misalnya gini, kata berikan, gitu ya. Itu sebenarnya motongnya berikan atau berikan, gitu. Kalau manusia yang membaca kalimatnya, begitu ya, atau pasti paham, insya Allah paham. Maksudnya itu ikan atau beri. Nah, tapi mesin kan tidak seperti itu ya, karena ambiguity dan sebagainya, dia akan berdasarkan rule atau aturan-aturan saja, atau berdasarkan algoritmanya saja, begitu. Nah, nanti jadinya apa? Nah, kemudian stemming ini umum dilakukan di IR. Nah, ini untuk apa? Menghilangkan variasi morfologi. Dan ini akan sangat tergantung pada bahasa. Jadi bahwa setiap bahasa variasi morfologinya berbeda. Gampangnya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu ada tambahan ing gitu, misalnya ya, reading gitu ya, reading, kata dasarnya read. Kalau tambahin ing menjadi sedang membaca misalnya. Nah, kita nggak ada tambahan seperti itu, adanya baca, membaca gitu ya, beda begitu. Kemudian mungkin di bahasa lain akan beda lagi. Bahasa Jawa mungkin beda, bahasa Sunda dan sebagainya akan berbeda-beda. Bahwa morfologi atau pembentukan katanya akan tergantung pada aturan bahasa masing-masing. Nah, stem ini adalah bagian dari kata yang tertinggal setelah imbuhannya dihilangkan. Harapannya stem ini adalah kata dasar. Gitu. Kata dasar. Nah, karena imbuhannya sudah dibuang, harapannya yang tersisa itu adalah kata dasarnya. Misalnya, kata makan. Variasinya dimakan, memakan, termakan, pemakan gitu ya. Makan, makanan dan sebagainya, banyak sekali. Nah, contoh kalimatnya, Adi memberikan makanan itu kepada kucingnya. Nah, ini kalau kita stemming, jadi Adi beri makan itu kepada kucing. Nyanya ini adalah dihilangkan gitu ya, ini kan kepemilikan gitu ya. Makanan menjadi makan, memberikan menjadi beri. Kemudian berikutnya, nah, bahwa stemmer ini terdiri dari sekumpulan aturan dan atau kamus. Bisa aturan, bisa dengan kamus juga. Bisa aturan saja, bisa aturan dicampur kamus begitu.
Nah, misalnya Porter Stemmer. Ini bahasa Inggris, ini terdiri berbagai aturannya. Pemotongan imbuhan untuk bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Martin Porter, makanya namanya Porter Stemmer. Nah, ini isinya adalah aturan-aturan pembentukan bahasa. Jadi nanti dipotongnya bagaimana begitu ya. Nah, dia adalah algoritma berdasarkan pada sekelompok aturan bersyarat. Gitu. Nah, dia akan membuat sufiks lama menjadi sufiks baru. Aturannya dibagi dalam tahapan dan diteliti sesuai urutan. Misalnya, SES akan diubah menjadi SS, sufiksnya. Misalnya, karesis menjadi keres gitu ya. IES menjadi I, ponis menjadi poni, begitu. Kemudian S menjadi 0, hilangkan. Cats menjadi cat. Nah, ini tahapan 1. Nah, kemudian tahapan berikutnya ada EED, menjadi EE. Misalnya untuk agreed gitu ya, EED menjadi agree. Nah, kemudian jika ada verb ED, ini apa namanya, ED-nya lebih besar dari 0 sebentar. Dia akan dibuang, clustered ED begitu ya. ED, E-nya apa namanya, cuma 1 begitu ya. Cluster gitu ya. Nggak double begitu E-nya. Ya akan menjadi cluster. Nah, tapi tetap ada beberapa yang apa namanya perubahannya itu nggak sama begitu. Misalnya glad tetap glad begitu ya. Kemudian it gitu ya. Wah, harusnya kan it gitu ya. Pembentukannya nggak pakai ed gitu ya. Kalau biasanya kan bikin pasif begitu ya. Ada yang bentuknya nggak sama begitu ya. It gitu ya. Nah, misalnya apa namanya, selain itu juga itu kalau yang khusus nanti akan di handle sendiri biasanya. Kemudian berikutnya misalnya AT menjadi it, conflated gitu ya, menjadi conflate. Oke. Kemudian berikutnya ada enci menjadi ence gitu ya, valensi gitu ya, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali tahapannya nanti. Kemudian itu tadi biasanya untuk bahasa-bahasa yang pembentukannya tidak normal itu tidak tidak di-handle di dalam aturan seperti ini, tapi biasanya dikecualikan begitu. Karena ada beberapa yang pembentukannya berbeda. Kemudian ada berbagai implementasi untuk bahasa Inggris, kemudian bisa dilihat di Porter Stemmer. Tartarus ORG Martin Porter Stemmer. Masih nyala apa enggak ini? Ini contohnya ini adalah pakai Porter Stemmer, ini adalah teks aslinya, marketing strategis, carried out, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah di Porter Stemmer, tapi stopword-nya dibuang begitu ya, misalnya for-nya dibuang, sebagai or-nya dibuang gitu. Ternyata memang hasilnya nggak sempurna gitu ya. Market strategi ya, carry ini care gitu ya. Companies di campaign gitu dan seterusnya. Nah, memang tidak sempurna, tapi lumayan begitu. Kemudian ada pengembangan memperbaiki Porter Stemmer, namanya Lovin Stemmer, gitu. Dia bisa menghilangkan imbuhan yang terpanjang, kemudian dia berdasarkan analisa morfologi. Kemudian ada algoritma lain namanya K-Stem. Ini dia menggunakan kamus kata dasar dan aturan imbuhan. Jadi dia sudah punya kumpulan kata dasar dan aturan imbuhannya. Jadi kata apa, ketemu apa, jadi apa, dan seterusnya itu dia udah punya listnya. Gitu. Ini adalah K-Stem. Kemudian berikutnya ada corpus B Stemmer.
Ini adalah asumsi bahwa suatu kata dan variasi imbuhannya akan sering muncul bersama dalam korpus. Seringnya muncul bersama. Kalau orang ngomong rasial, mungkin di dalam teks tersebut juga, di dalam korpus itu akan ada rasisme, rasis, gitu, dan seterusnya. Race ada racer, racetrack, racers, racing, dan seterusnya. Itu akan ada di dalam korpus. Ingat, korpus itu bukan cuma satu teks, tapi banyak. Gitu ya. Kemudian ini adalah contoh potongan imbuhan atau stemming di dalam bahasa Inggris. Ada contoh misalnya, an analysis can reveal features that are not easily visible from the variation in the individual genes. Kemudian dipakai Porter, Lovin, dan Paisi Stemmer. Ini hasilnya teman-teman bisa lihat ada banyak perbedaan begitu ya. Ada kurang lebihnya masing-masing. Nah, misalnya ini Lovin bisa analisis, ini juga analisis. Can reveal, ini reveal bagus di sini kepotong, review ini ref saja. Feature, ini tadi tinggal fit saja dan seterusnya. Nah, ini can. Dampaknya apa kalau kita memakai apa namanya stemmer begitu ya? Kita melakukan stemming pada sistem IR kita, bahwa bisa jadi karena di stemming, jadinya apa namanya dokumen yang relevan itu malah tidak diperoleh. Karena apa? Kurangnya konteks dari kata yang sudah di stem. Kurangan konteks, tinggal kata dasarnya saja, gitu. Nah, atau tadi hasilnya nggak sempurna dan sebagainya. Nah, bahwa kadang terlalu banyak melakukan pemotongan. Misalnya, polisi menjadi polisi ini. Polisi kan sebenarnya aturan, ini kan polisi begitu ya. Execute atau executive, university, dan seterusnya. Organization menjadi organ. Ini kan sudah kejauhan gitu ya, terlalu banyak melakukan pemotongan. Kemudian adanya pemotongan yang tidak dilakukan. Misalnya machinery itu nggak dijadiin machine gitu. Nah, bahwa hasil pemotongan kadang-kadang bukan kata, sehingga sukar bagi user untuk menginterpretasikan. General menjadi gener gitu ya, iteration menjadi iter. Jadi kan maknanya sudah kayak blur gitu ya, nggak ada begitu ya. Apa ini maksudnya? Nah, kemudian di sini evaluasi, apakah pakai stemmer itu bisa meningkatkan unjuk kerja sistemnya? Apakah sistemnya akan lebih baik kalau pakai stemmer begitu ya? Nah, ini ternyata hasil penelitian, ini banyak sekali penelitian di zaman dulu ya, yang sangat apa namanya nyoba-nyoba gitu, mau tahu pengaruhnya sebelah mana begitu ya. Nah, hasilnya ternyata sangat beragam. Ada yang dapat membantu. Nah, ada yang dapat membantu, jadi sistem IR-nya lebih lebih bisa nyari dokumen yang sesuai, yang relevan itu bisa keluar. Ada yang malah menurunkan. Begitu. Dan ternyata di sistem stemmer ini ternyata kurang berguna untuk koleksi web yang sangat besar. Gitu. Tidak perlu di stemming karena sudah sangat besar koleksinya. Nah, pilihannya banyak sekali. Nah, kemudian untuk selain bahasa Inggris stemming sendiri, ada pengembangan algoritma Porter stemmer untuk bahasa, misalnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu juga ada. Nah, di sini kita perlu mengerti morfologi karena setiap bahasa punya kekhususan sendiri. Semuanya punya aturan sendiri. Jadi cara motongnya bagaimana dan seterusnya itu harus kita sesuaikan begitu ya. Karena Porter bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia bagaimana aturannya dan seterusnya. Nah, kemudian tahun 95 ini Neil Sirekar nih tahun 95 membuat stemmer bahasa Indonesia. Udah lama sekali ya, 95 itu saya masuk SD mungkin. Mungkin teman-teman belum pada lahir ya. Udah lahir belum? Belum, Bu.
Belum, Bu. Masih direncanain, Bu. Iya, belum selesai. 95 itu saya masuk SD. Benar. Ya, adik saya udah lulus kuliah, berarti dia udah ini ke sini. Kemudian dilanjutkan penelitiannya tahun 96 oleh Nazif dan Adriani, begitu ya. Ini dosen apa namanya di UI, begitu ya. Nah, kemudian dia berkembang lagi di tahun 2007 di Adriani et al. Jadi sekarang sudah berkembang menjadi sastrawi. Kalau teman-teman suka nyoba-nyoba main teks begitu ya, kalau ada sastrawi itu asalnya dari sini awalnya. Salah satunya ini stemmer Nazif Adriani itu yang dipakai sastrawi. Gitu. Nah, kemudian saya belajar IR dari Bu Mirna Adriani ini. Kemudian berikutnya adalah bahwa bahasa Indonesia mempunyai kata perimbuhan yang lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Yang ditempel itu lebih kompleks. Karena apa? Punya akhiran dan infleksional. Misalnya partikel, kah, lah, tah, kumunya, dan sebagainya. Milikku, milikmu, miliknya, begitu ya. Kalau bahasa Inggris kan dipisah, her, his, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kah, misalnya, milikmu kah buku ini, begitu. Jadi sebenarnya bukan akhiran misalnya diberikan gitu ya, bukan ya. Nah, tapi ini adalah infleksional, jadi ada kepunyaan di partikel gitu ya. Nah, milikmu kah nih misalnya. Jadi di situ ada 2 kali. Makanya jadi kompleks. Nah, makanya aturannya juga akan lebih kompleks begitu. Nah, kemudian imbuhan misalnya bahasa Indonesia nih, di bahasa Indonesia di imbuhannya ada awalan atau prefiks, bisa di, ber, peng, ke, seter, dan sebagainya. Kalau diberi gitu. Nah, kemudian sufik atau akhiran, ada i, kan, an, dan seterusnya. Makan sama an, makanan gitu ya. Apa namanya, misalnya jemur, menjemuri gitu ya. Kalau bolak-balik kan tambahin i, akhirannya i, dan sebagainya. Kemudian ada juga konfiks. Ini gabungan prefiks dan sufiks. Mekan, berkan, dan seterusnya. Membelikan, mekan, tapi ada perubahan dari memkan gitu, dan seterusnya. Kemudian bahwa prefiks dan sufiks ini dapat ditambahkan pada kata yang telah mempunyai prefiks atau konfiks. Bisa didobel juga. Bisa didobel juga. Ada sudah hati, gitu kan, perhatikan, gitu ya, ada perkan, ditambahin awalan lagi. Jadi gini udah perkan ini udah konfiks, gitu ya, perhatikan, masih ditambahi awalan lagi, memperhatikan. Nah, gininya sangat-sangat kompleks. Kemudian algoritma pemotongan imbuhan sendiri, berarti kita harus bisa jadi dia adalah kata dasar, bisa jadi dia adalah kata berakhiran yang infleksional tadi, yang mu, nya, dan sebagainya, lah, tah, dan sebagainya. Kemudian bisa jadi dia berupa kata berimbuhan atau tidak ada apa-apa. Memang tidak ada gitu ya. Kemudian beberapa juga menggunakan kamus yang berisi daftar kata dasar. Jadi dicocokin begitu. Nah, untuk kata berakhiran misalnya ya, akhiran kumunya harus mendahului kah, lah, tah. Nah, ini kumunya itu pasti mendahului. Bukumu kah gitu ya. Bukumulah yang telah misalnya membuatku sukses belajar misalnya.
Kemudian kata berimbuhan ini lihat apakah prefiks dan sufiksnya sudah sesuai aturan. Kalau kata berimbuhan, kita bisa lihat dulu prefiks dan sufiksnya apakah sudah sesuai aturan. Kemudian misalnya prefiks ber tidak dapat digabung dengan sufiks i. Berjemuri gitu kan, nggak bisa. Gitu. Nah, setelah dihilangkan konfiksnya, teliti apakah fonemnya perlu diubah. Misalnya meng plus ambil. Misalnya meng plus satukan. Dan seterusnya. Adakah perubahan gitu ya, untuk beberapa kata mungkin akan berubah gitu. Nah, setelah dievaluasi ini hasil penelitian jadi ya penelitian untuk stemming menggunakan stemmer. Dari 18.590 kata berimbuhan, ternyata 95% bisa diperoleh kata dasarnya dengan benar. Dan 5%-nya diperoleh kata yang salah. Gitu. Nah, kata dasarnya 95%, 5%-nya kata yang salah. Nah, kesalahan ini misalnya, salah melakukan perubahan fonem. Nah, misalnya, mengawani. Mengawani itu sebenarnya mengawani atau mengkawani. Kira-kira yang mana yang benar? Ditemankan gitu ya istilahnya. Nah, ya kemudian ada yang salah melakukan pemotongan kata. Berikan. Nah, berikan, berikan atau berikan. Itu makanya banyak masalahnya sebelah sini sebenarnya. Jadi kesalahan itu seringnya adalah terjadi paling banyak adalah karena istilahnya gimana? Karena itu juga sah gitu. Ikan itu juga benar kata dasar gitu. Sehingga kalau ditempel imbuhan berikan itu bisa jadi gitu. Nah, ini yang paling banyak terjadi kesalahan. Kemudian kesalahan ini ada 2 jenis, memang ada understanding sama overstemming. Kalau understanding ini adalah kata yang terlalu sedikit dipotong. Itu, yang sedikit dipotong. Misalnya, beruangkah gitu ya, maksudnya adalah uang gitu ya. Apakah dia punya uang gitu ya, beruangkah gitu, malah jadinya beruang. Beruangkah. Nah, ini adalah understanding, dipotongnya kurang. Bernya belum kepotong. Begitu. Kemudian berikutnya adalah overstemming. Bahwa katanya terlalu banyak yang dipotong. Terlalu banyak dipotong, misalnya misalnya niatnya beruang tapi dipotongnya beruang gitu ya. Nah, niatnya memang beruang gitu. Beruangkah itu, apakah beruangkah itu yang lagi jalan misalnya. Nanti ternyata dipotongnya sama si mesin malah beruangkah. Gitu. Jadi sehingga akan overstemming. Maksudnya beruang. Jadi tergantung makna kata itu sendiri. Jadi istilahnya yang tahu benar salahnya tetap ya adalah pengguna bahasanya, native language-nya, gitu. Nah, kemudian setelah dievaluasi dengan sistem IR, ada 49 query pendek dan koleksinya 68 mega, begitu ya. Ternyata penggunaan stemmer pada query dan dokumen hasilnya lebih baik, 60,8% daripada tidak menggunakan stemmer. Ini adalah evaluasi dari penelitiannya dia.